Para pemain kalender ini hari Kamis 10 April 2025 kembali lagi saya diinginkan untuk menyelenggarakan pelaporan ataupun menjelaskan tentang perkara yang saya maksudkan di tahun-tahun berlaku ini. Konteks menyatakan termasuk atas nama internasional kalangan kulit putih yang juga punya akses untuk menghubungi nama-nama terkait secara internasional, seperti pengakuan berkeluarga family kepada Metallica ataupun juga Guns N' Roses, serta juga orang-orang Amerika atas nama Pak Adibana dan Ibu Sulatina dengan juga nama Irwan Cornell. Kontennya pada kali ini menyatakan keterkaitan tentang ganti kerugian, katanya masalah reward nominalnya sampai 22 triliun rupiah. Baiklah, sesungguhnya saya sudah menjelaskannya pada tahun-tahun yang berlalu. Demikian sebenarnya. Internet saya sangat banyak sekali ya, konferensi termasuk juga kortusinya gitu kan, dokumentari pengalaman harian saya tentang indikasi-indikasi ketersangka ataupun pelaku yang menyamar-nyamarkan diri ataupun juga lingkungan. Kembali lagi pada momen kalender ini. Sesungguhnya pengalaman perkara ini sudah sama-sama kita ketahui tentang perbuatan ataupun pelanggaran hukumnya, yang mana konfirmasi konteknya berlangsung menyatakan bahwasanya perkara supernatural yang dimaksudkan oleh Internet ID 1666 Polis Kaprim ini berpolemik juga tentang urusan ganti keuangannya secara nominal dan termasuk juga secara publik. Konteknya menyatakan demikian dengan serta-merta mengaku mengatasnamakan LSM katanya, ataupun juga orang-orang kebanyakan. Yang demikian juga dikonfirmasi kepada saya keterkaitan status mereka sebagai tersangka ataupun pelaku bullying ataupun ancaman intimidasi. Dan definitif saya sejak tahun 2025 ini tidak ditemui untuk percakapan tentang perkara supernatural yang saya maksudkan. Konteknya berlangsung hingga momen hari ini, yang mana saya di sini ingin mengulang kembali penjelasan saya ataupun jawaban saya terkaitan ganti keuangan tersebut. Sungguhnya sejak tahun 2008 saya sudah mengkonferensikan ya, dalam peringatan saya dihubungi kembali bahwasanya saya sudah menyelenggarakan laporan menuntut ganti keuangan saya sejak tahun 2010, 2008, sejak tahun Daksa RCTI, program acara televisi entertainment Ibu Kota Jakarta Indonesia itu. Secara garis besar menyangkut komplainnya ini tentang keuangan ganti kerugian saya tersebut, dituntut dia katanya hanyalah sebatas penghasilan, seperti itu. Berapa penghasilan saya dalam usaha saya, seperti itu, dengan skop usaha yang lokal ataupun wilayah lingkungan, seperti itu. Saya yakin itu tidak pas ya, tidak cocok, yang mana memang berkelemahan juga di sini keterkaitan acara peradilannya, acara peradilan pidananya. Namun saya sudah menegaskan, tetap juga memang saya bersikeras tentang hal ganti keuangan ini, kendati pun acara peradilan katanya yang menjadi kelemahannya. Sejak kemarin pun memang ini kan sudah wajar, karena saya ini kan memang memperkarakannya di hadapan hukum, saya mengaku melalui internet, ya kan? Dan juga konteksnya menyatakan tentang urusan kepolisian lokal katanya. Saya definitif kurang senang keterkaitan berkomplotannya urusan ini, karena definitif saya ini
tidak pantas sebenarnya untuk dikomplotkan, itu satu. Bukan saya sejak dari awal sebenarnya sosok seperti penguasa ataupun juga kepala preman begitu kan. Tapi saya dikomplotkan secara bersindikat begitu, mengatasnamakan oknum pula ataupun kepolisian pula. Nah, kembali lagi kita kepada perkara ganti keuangan saya. Sungguhnya saya tetap bersikeras ya, karena juga perkara saya ini memang terbuktikan termasuk dia berkomplotan, bersindikat termasuk juga, dan menyangkut juga oknum, di mana secara garis besar saya tidak hanya mengalami kerugian gitu, kerugian material begitu, dan keterkaitan bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan saya semata. Secara penjelasan ataupun pembuktian perkara ini sudah definitif juga termasuk perihal-perihal ataupun segmen keseharian yang tidak hanya bidang usaha tambal ban perbengkelan saja saya disabotase ataupun diancam intimidasi dengan metode supernatural dimaksud. Dan juga menyangkut tentang skop perkara, skala perkara, yang mana saya dihubungkan menyatakan berkoordinasi sebenarnya internet saya ini dengan pihak keluarga, dan juga termasuk dengan Politik Nasional Indonesia, termasuk juga dengan Mabes Polri ataupun juga Interpol, International Police Department sekalian juga. Kontaknya sudah saya terima sejak kemarin. Nah, tentu itu juga satu poin untuk skop perkara saya kan begitu kan, dengan perhitungan juga kepada ganti keuangan saya kan begitu. Ya, memang kecuali juga ada tembak mati mungkin juga, namun kan kita yakini juga selain pun perkara ini juga dikomplotkan ataupun dimanipulasi, ya urusan konklusi dalam istilah hukumnya kan, itu termasuk juga ganti keuangan, termasuk juga ganti kerugian, bukan sekedar punishment begitu. Yang mana secara punishmentnya itu pun sendiri, sanksi penjara dia itu pun juga sebenarnya kita ragukan kan dalam segmen perkara yang berlangsung ini. Kembali lagi kepada penjelasan tentang ganti keuangan saya. Sungguhnya terjadi juga perbuatan pelanggaran hukum yang menyangkut dia kepada sabotase bidang usaha tambal ban perbengkelan dengan mengatasnamakan perkara saya ini, kan begitu. Dan itu kan sudah termasuk mensabotase juga itu namanya. Tidak hanya dia menyangkut tentang perkara bidang usaha tambal ban, tapi juga saya dijadikan foundation ataupun juga platform dari awal kemunculan banyaknya usaha tambal ban perbengkelan di mana-mana. Itu kan juga satu poin itu tentang sabotase, yang mana saya ini disabotase keterkaitan nama baik ataupun keterkaitan usaha saya, bidang ekonomi saya secara pribadi, dan mempercakapkan juga perkara saya di saat bersamaan tanpa pengetahuan saya juga, untuk menjadi landasan ataupun platform ramainya ataupun hiruk pikuknya bidang usaha tambal ban perbengkelan tersebut. Ya begitu. Itu kan juga satu poin. Bukan hanya kemunculan bidang usaha tambal ban perbengkelan secara ramai di mana-mana itu karena memang mereka itu menyenangi usaha tersebut yang keterkaitan melirik usaha tambal ban saya begitu kan. Tapi juga memplatformkan saya sebagai basic dari keramaian hiruk pikuk bidang usaha tambal ban perbengkelan tersebut di mana-mana, mempercakapkan saya di lokasi tambal ban perbengkelannya tanpa sepengetahuan saya, yang mana saya tentu harus waspada karena keterkaitan berkomplotan, kan begitu. Itu kan namanya sudah berkomplotan, mempercakapkan di belakang dan juga tidak menginformasikan kepada saya. Namun saya sudah mendapatkan informasinya bahwa saya ini sebenarnya platform dari kemunculan banyak usaha tambal ban perbengkelan dengan cara mempercakapkan saya di sana, dan keterkaitan juga mengusahakan pengalihan keramaian bidang usaha tambal ban perbengkelan tersebut
dari perkara internet saya tersebut bergonjang-ganjing sehingga bidang usaha tambal ban perbengkelan saya juga dipercakapkan. Demikian sebenarnya platformnya. Bukan saya ini berplatform perkara bidang usaha tambal ban sebenarnya, namun saya disabotase bidang usaha tambal ban. Platform saya itu kan sebenarnya perkara supernatural ini platform saya. Namun mereka percakapkan, mereka manipulasi kepada bidang usaha tambal ban perbengkelan, sehingga ramailah hiruk pikuklah bidang usaha tambal ban perbengkelan tersebut. Dan serta-merta juga tidak menghiraukan, tidak memperdulikan keberadaan saya ataupun juga kondisi ekonomi ataupun perkara saya. Kan seperti itu. Berkomplotan. Kalau komplotan ataupun gerombolan ataupun sindikat itu sebenarnya tersangka ataupun pelaku kejahatan di dalam hukum. Itu tidak termasuk sosial. Kalau sosial ataupun masyarakat itu kan bukan komplotan itu. Kecuali kalian mengadakan pemberontakan massal kepada negara, gitu, sehingga berkomplotan itu sudah termasuk sosial. Kalau berkomplotan sudah termasuk sosial, itu kan namanya pemberontakan kepada negara. Kan demikian kudeta ataupun juga makar di dalam hukum kan, sudah sosial juga dia. Kecuali pun kalian memang berniat untuk makar. Dan juga untuk kelanjutannya terkait kepada nominal ganti keuangan yang saya maksudkan. Nah, demikian satu poinnya. Dan kemudian poin yang selanjutnya tentang menghalusinasikan ataupun juga istilahnya mengamnesiakan pengingatan perkara ini, sehingga menyangkut tentang ganti keuangan ataupun nominal ganti kerugian yang saya maksudkan menjadi nihil ataupun tidak berbasis kepada penjelasan yang berperkara seperti itu. Itu juga pada poin yang kedua kan, metode supernatural menyelenggarakan hipnotis massal ataupun mempercakapkan nihil perkara 666 Irwan Kode Discovery Mining ataupun perkara mengaku tersabotasi bidang usaha tambal ban perbengkelannya. Nah, juga pada poin yang ketiga mengikut sertakan atau berkomplotan juga dengan orang tua kandung saya, Bapak Adi Bana Ginting ataupun Bapak Adi Bana Merdeka. Itu pun juga satu poin kan begitu, yang mana keterkaitan landasannya ataupun latar belakangnya, apakah memang dari Bapak Adi Bana Ginting suka juga sendiri ataupun dari propaganda pertemanan Bapak Adi Bana Ginting ataupun juga menyangkut berkomplotan dia istilahnya pada poin yang selanjutnya. Saya rasa itu pun sama juga. Itu kan sebenarnya satu poin juga, walaupun juga menyangkut tentang status ganti keuangan tersebut nantinya menjadi rezeki dia, istilah hukumnya kan begitu. Karena terlalu banyak poin-poin yang melandasinya. Dengan pengingatan juga bahwasanya satu ganti kerugian material di dalam hukum pidana itu juga tidak hanya menyangkut tentang kerugian material yang bersangkutan, istilahnya seperti korban, istilahnya begitu kan, ataupun penuntut ataupun korban sama saja kan. Namun juga menyangkut tentang rezeki, kan begitu, mendapatkan rezeki. Demikianlah juga penjelasan tentang ganti kerugian material di dalam hukum pidana. Karena juga penjelasan perkaranya yang definitif menyeimbangkan urusan nominal ganti kerugian tersebut. Keterkaitan dia skala perkaranya yang melebar ataupun mengekstensi dia istilahnya, tidak hanya menyangkut satu segmen perkara saja, namun diakumulasikan dia kepada ganti keuangan ataupun ganti kerugian tersebut. Demikianlah juga istilah rezeki tersebut di dalam pidana kan begitu. Nah, bisa saja seorang itu mendapatkan ganti kerugian material dalam jumlah yang rezeki nomplok kepada yang bersangkutannya, tuntutan tentang satu perkara. Saya yakin perkara saya ini menyangkut juga kepada perihal tersebut, karena definitif juga secara spesifik juga dinyatakan bahwa saya ini menyangkut juga sebenarnya orang tua kandung saya. Demikian cara poin utamanya. Orang tua kandung saya ataupun bapak kandung saya sebenarnya mengalami pengurusan perkara melalui saya tentang internet saya inilah, konteksnya menyatakan
sejak dari kemarin. Demikianlah keuangan ataupun ganti keuangan nama Irwan Cornel tersebut. Tidak hanya dia berbasis kepada perkara saya, tapi juga sebenarnya mengurus keuangan orang tua kandung saya. Pada poin yang selanjutnya ataupun poin yang kedua, sebaliknya, bahwa saya ini sebenarnya dimanipulasi termasuk oleh orang tua kandung saya. Dengan poin menyangkut tentang politik nasional Indonesia juga, kekerabatan dia kepada Bapak Adi Bana Ginting, keterkaitan juga dia kepada pertemanannya, sesungguhnya saya ini dikomplotkan di belakang saya secara bersama-sama dengan orang tua kandung saya. Konteksnya menyatakan itu juga satu poin kenapa ganti keuangan saya itu sebenarnya dapat dipertanggungjawabkan ataupun direalisasikan dengan proyek. Konteksnya menyatakan demikianlah proyek tersebut. Dia memang proyek yang menyangkut juga tentang pengurusan pewarisan kepada nama Irwan Cornel. Bukan hanya berbasis kepada skop perkara lingkungan ataupun bidang usaha nama Irwan Cornel, dan juga keterkaitan kepada perkara utama, perkara supranatural seperti yang dimaksudkan oleh nama Irwan Cornel. Dibuktikan dan diinvestigasi untuk mengakumulasi ataupun memperhitungkan, mengkalkulasikan kesesuaian tuntutan ganti keuangan nominal ganti kerugian materi yang dimaksudkan oleh nama Irwan Cornel. Dengan kelanjutan poin juga, saya rasa itu juga sudah satu poin ya. Nah, kita akan terus juga pada poin yang selanjutnya, seperti yang saya sudah jelaskan melalui internet saya, menyangkut segmen-segmen perkara selain bidang usaha tambal ban yang berkaitan dengan kerugian material dalam penjelasan hukum dinyatakan menyangkut kerugian material. Pernah saya pelajari juga ataupun dikuliahkan harian, ketepatan saya ini memang berlatar belakang pendidikan tinggi Fakultas Hukum dari Universitas Sumatera Utara. Dengan demikian juga kecurigaan saya keterkaitan ketersangkaan ataupun pelaku supernatural ini kepada Universitas Sumatera Utara ataupun Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Ini perkara pernah dikuliahkan, diperkarakan di Universitas Sumatera Utara. Perkara pasal santet, pasal hipnotis, pasal dukun dalam pidana. Kembali lagi, kerugian yang tidak termasuk dia kepada bidang usaha ataupun juga menyangkut keuangan ekonomi penghasilan harian saya, yaitu segmen perkara hak asasi manusia ataupun juga menyangkut tentang pelanggaran-pelanggaran pidana yang menyerempet kepada hal-hal yang privasi ataupun pribadi, seperti keterkaitan hak atas kekayaan intelektual. Haki saya, kekayaan intelektual saya itu kan dicuri itu secara sikeras ataupun tidak memperdulikan tentang perasaan keadilan hukum, keterkaitan kekayaan intelektual kan dicerobohin, diketahui dengan metode supernatural. Kalau kemudian menyangkut tentang kewarasan, kan begitu kan, kewarasan ataupun menyangkut psikologi, menyangkut saraf gitu kan, itu kan juga termasuk ganti keuangan, ganti kerugian. Baik pun itu menyangkut tentang maksud untuk membuat saya menjadi gila ataupun kurang waras dalam pengalaman metode kontak body supernatural sejak tahun 2008 itu, ataupun juga sebaliknya bermaksud untuk mencuri tahu tentang kewarasan saya, bagaimana saya menjadi tetap waras dan tidak terguncang dengan metode gangguan supernatural yang saya alami ini serta mertanya. Dan lalu kemudian menyangkut segmen ataupun poin tentang nama baik, ya,
keterkaitan nama baik ataupun pertemanan, perkawanan. Banyak orang pernah berteman dengan saya, mengetahui tentang perkara saya ini, mencerobohi tentang hal-hal pribadi ataupun privasi. Itu juga termasuk ganti keuangan, ganti kerugian. Tentu kan kita punya batas-batas ya tentang normatif ataupun pokok-pokok dalam keselarasan pertemanan ini kan ya. Nah, demikianlah secara singkat penjelasan tentang normatif tersebut, yang mana kita tidak boleh sebenarnya melanggar normatif seseorang. Nah, seperti juga termasuk tentang pribadi ataupun privasi begitu ya. Dan saya yakin hal tersebut juga menjadi satu perhitungan ganti kerugian keuangan ataupun ganti kerugian material kepada saya. Yang mana dalam pembuktian perkaranya definitif saya itu disengajakan menjadi ikonik dari pensadapan, disadap hal-hal privasi ataupun hal-hal pribadinya. Dan untuk selanjutnya tentang segmen perkara bullying ataupun diintimidasi, diancam seperti kekerasan fisik tapi bermetode supernatural, itu dikaitkan sebenarnya kepada maksud-maksud yang mencerobohi apa itu namanya, kesabaran, mencerobohi kesabaran begitu, mencerobohi ketenangan diri begitu, sehingga kita menjadi emosional, menjadi gila tiba-tiba, ataupun juga menyangkut tentang pembelaan diri, seperti juga menampar pipi sendiri, ataupun kalau saya dengar informasinya ada orang sampai melempari orang lain ataupun memukuli orang yang lewat katanya. Itu pun juga sebenarnya kan termasuk ganti kerugian keuangan, ganti kerugian material itu. Kita mengalami kekerasan fisik, diancam juga termasuklah itu kekerasan fisik. Diintimidasi juga termasuk kekerasan fisik itu. Namun metodenya supernatural kan? Yang mana kita tidak bisa mengelak ataupun disengajakan untuk menerima ancaman, gangguan tersebut. Kan begitu? Nah, itu kan juga perlu dipertanggungjawabkan kan? Untuk ganti keuangan ataupun ganti kerugian materialnya kan? Walaupun kau seorang disersa ataupun tekap katanya. Kan gitu kan? Menurut saya juga dinyatakan perlu untuk membela perkara saya karena menyangkut juga keluarga. Bahwa saya ini bagian dari keluarga dan bagaimana mungkin saya ini dicerobohin orang begini. Ini urusan sudah jelas kurang beres. Kendati pun kau seorang oknum, kan seperti itu. Saya juga dinyatakan perlu untuk menyampaikan urusan ini keterkaitan perlentaian, pelacuran, pernikahan di bawah tangan. Itu juga perlu untuk dipertanggungjawabkan katanya. Mana saya ini menjadi perpanjangan omongannya di momen ini. Menikahi istri orang dinikahi. Termasuk juga pelecehan terhadap pernikahan. Dan juga keterkaitan kepada pelecehan kepada orang tua kandung saya. Maksudnya meleceh bapak kandung saya, Adibana Ginting katanya. Dan termasuk juga untuk dibicarakan walaupun dia terserempet begitu ya. Oh begitu. Dan juga poin-poin selanjutnya di mana saya sudah menerima konteksnya, bahwasanya saya sudah menjelaskan ya poin per poin demikian panjang lebarnya dalam konferensi-konferensi internet saya yang sebelumnya sesungguhnya. Nah, itu semua sebenarnya akan diperhitungkan secara ganti keuangan ataupun ganti kerugian material yang saya maksudkan. Yang mana konteksnya menyatakan bahwa saya ini juga sesungguhnya mengurus keuangan saya yang menyangkut orang tua kandung saya katanya. Dalam penjelasan yang juga terbalik, bahwasanya orang tua kandung saya juga bertanggung jawab untuk merealisasikan ganti kerugian keuangan, ganti kerugian material saya. Adibana Ginting ataupun Ibu Sulatina mengalami perkara diganggu orang dengan kelanjutan urusannya
kepada nama Irwan Cornel, anak kandung Bapak Adibana Ginting dan Ibu Sulatina, dan serta-merta juga perkara ketersangkapan ataupun pelaku supernatural tersebut bersamaan, berkomplotan, pertemanan dengan Bapak Adibana Ginting. Konteknya menyatakan demikianlah perlu untuk dijelaskan, dan syukur dalam nama Tuhan kita sudah ada di dalam masa tren internet Android, sehingga bisa untuk diupayakan dengan pioneering ataupun peloporan yang berani oleh nama Irwan Cornel, internet 666 Irwan Cornel Discovery ini. Itu pun juga satu poin yang mana pada masa yang berlaku ini sejak tahun 2008 semua orang juga bermain internet untuk hal yang mengada-ngada ataupun tidak penting, dan nama Irwan Cornel mengapa juga tidak mengusahakan sosial media internet tersebut dalam pengurusan perkara yang juga menyangkut tentang para pengguna internet ini. Makanya menyatakan sehingga kita bisa mengingat ataupun mengevaluasi karena ada rekamannya di internet nama Irwan Cornel. Demikianlah saya dinyatakan sebenarnya sudah diakomodir tentang penjelasan nominal reward perkara saya 22 triliun rupiah. Skop saya itu tingkat nasional dari Aceh sampai Papua, termasuk juga Singapura, termasuk juga Malaysia sampai Thailand, Bangkok, sampai Vietnam, sampai Jepang, sampai Hong Kong, sampai Taiwan, sampai Korea, sampai Arab Timur Tengah. Sejak tahun sebelum perang Israel Palestina tahun 2023 kemarin, saya sudah dikonfirmasi go internasional sebenarnya ketersangkaan ataupun pelakunya bersama kalangan lokal yang dimaksudkan oleh nama Irwan Cornel. Yang mana juga keterkaitan perkara ini sebenarnya menyangkut juga peloporan saya, perintisan kepahlawanan saya terhadap perkara serupa atas nama sosial, atas nama publik. Saya definitif juga sudah dipastikan membela diri sendiri ataupun disengajakan untuk menjadi kambing hitam perkara secara massal ataupun gerombolan tidak bertanggung jawab tanpa ada pembelaan ataupun komitmen perkara hingga tahun 2025 ini. Syukur alhamdulillah kalau teman kontak saya menyatakan berbahasa Islam pun tidak masalah sebenarnya nama Irwan Cornel ini. Kontak menyatakan demikian. Syukur dalam nama Tuhan, demi Tuhan saya bisa survive dalam metode pembelaan perkara saya. Kena bullying saya, diintimidasi ataupun diancam dengan konfirmasi sebenarnya saya ini tidak pantas untuk disentralkan, untuk dikonsentrasikan sebagai biang kerok di dalam sosial. Dengan keterkaitan pula saya ini sebagai pelopor ataupun perintis dari perkara serupa atas nama sosial. Menyangkutkan tentang penyakit sosial katanya, menyangkut tentang pemerkosaan, menyangkut seksualitas, termasuk juga menyangkut tentang pelanggaran-pelanggaran pidana seperti perkelahian umum ataupun juga tentang bidang usaha, markup ongkos usaha, ongkos kerja, atau termasuk juga menyangkut tentang pertemanan, pacaran, menyangkut juga tentang keluarga ataupun berkerabat. Banyak lagi lah. Konteknya menyatakan penjelasan internet saya itu sebagai perintis dari pembelaan perkara-perkara serupa di dalam sosial. Demikian juga sebenarnya status saya yang disengajakan ataupun dinihilkan keterkaitan ganti keuangan, ganti kerugian material yang saya maksudkan, ataupun juga menyangkut tentang status saya definitif dimanipulasi ataupun menjadi korban sakit hati dari pengurusan perkara serupa atas nama sosial. Kurang lebih demikianlah secara terpeleset penjelasannya, namun saya yakin masih nyambung sehingga kita bisa memahami, bisa mengerti tentang tuntutan ganti keuangan material ataupun ganti kerugian yang saya maksudkan. Sungguhnya definitif di dalam hukum sudah dikuliahkan secara umum ataupun secara harian di Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, bahwasanya
status ganti kerugian material itu termasuk juga rezeki nomplok sama saja. Namun pun dia berbasis kepada penjelasan yang bisa ataupun berani untuk dibuktikan, sehingga maksud tuntutan ganti kerugian serupa rezeki nomplok itu dapat diterima ataupun diluluskan, direalisasikan seperti itu. Saya yakin demikianlah juga penjelasan tentang perkara saya ini. Baiklah, pada momen yang terakhir ini saya dinyatakan untuk menutup konferensi ataupun pelaporan internet saya di hadapan hukum ini, yang mana dinyatakan bahwasanya pelaku ataupun ketersangkaan tersebut sungguhnya sudah diakui secara tidak ketahuan oleh nama Irwan Cornel dan akan merealisasikan proyek yang dimaksudkan, BRI 666 judulnya. Yang mana pada momen ini saya sangat mengultimatum untuk status saya harap diperhatikan, bukanlah sebenarnya sebagai pelaku pelanggaran hukum yang diincar ataupun ditarget operasikan berlanjut-lanjut, termasuk juga pada momen realisasi proyek saya tersebut nanti. Bahwa sesungguhnya saya ini korban utama ataupun disengajakan secara bergerombolan di antara sosial. Dan itu tentu tidak berlanjut hingga pada momen proyek saya itu seakan-akan saya ini residivis ataupun target operasi polisi. Bahwasanya saya ini sudah berperkara di hadapan hukum dan usailah sebenarnya mentarget ataupun mengincar saya. Dalam pengertian saya ini bukan sebagai penjahat. Saya di sini kan mau menjelaskan bahwa saya ini disengajakan dimanipulasikan urusannya seakan-akan saya ini target operasi. Sesungguhnya saya ini korban dari kejahatan bullying tidak bertanggung jawab. Namun dilanjutkan urusan ancamannya, bullyingnya, intimidasi ataupun seakan mengincar-ngincar begitu hingga pada waktu yang tidak menentu. Berkemungkinan juga ataupun berpotensi juga sampai ke akhir hidup saya ataupun menyangkut dia kepada segmen perkara yang lainnya. Seperti proyek saya itu termasuk juga saya akan mengalami ancaman. Tentu sesungguhnya saya perlu untuk memperingatkannya. Demikian pada penjelasan saya ini. Bukan saya sebagai biang kerok begitu. Yang mana juga sungguhnya sangat tidak bisa saya terima ya keterkaitan perkara ini sesungguhnya mencederai tentang kepahlawanan seseorang ataupun status orang sebagai pihak yang berperkara bertanggung jawab seperti saya ini sebenarnya. Berkomplotan, bersindikat, namun tidak berlatar belakang bertanggung jawab seperti itu. Itu pun sebenarnya perlu untuk saya peringatkan keterkaitan potensi mengincar-ngincar saya ataupun juga mengkomplotkan saya secara berkelanjutan nantinya. Ini tidak sama seperti kompetisi balap kereta, sepeda motor kan. Memang dia fair satu lawan satu. Ini dikomplotkan. Yang mana saya ini adalah pihak yang dikomplotkan tersebut. Adapun keterkaitan dia kepada proyek saya nanti, saya sangat berharaplah itu sportif. Demikianlah omongan saya secara pembelaan hukum saya melalui internet saya ini. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum. Bodhisattva, Om Swantiastu. Saya kurang paham ini sebenarnya. Pada titik ini saya ingin mengutarakan juga. Sepertinya saya ini dikomplotkan dalam pengertian ini urusan ecek-ecek ya. Apa maksudnya perkara ini adalah perkara yang bisa diecek-ecekin begitu. Soal kekerabatan
apa menyangkut tentang pelecehan hukum. Sebab saya ini sebenarnya berperkara memang dilanggar hak-hak saya di dalam hukum. Bukan saya ini lagi ecek-ecek berperkara begitu. Demikianlah saya harap untuk pengertiannya. Sampai jumpa.